Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu pertemuan keempat, di mana kita di pertemuan sebelumnya ya kita sudah banyak membahas mengenai kasus perusahaan persekutuan. Ya, bagaimana pengakuan ketika perusahaan persekutuan tersebut baru didirikan, kemudian bagaimana pengakuan pembagian laba kepada para sekutunya, kemudian bagaimana pengakuannya ketika perusahaan persekutuan tersebut dibubarkan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang berbeda, yaitu mengenai penjualan angsuran atau installment sales. Nah, apa itu penjualan angsuran atau installment sales? Jadi penjualan angsuran ini adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur di masa yang akan datang. Nah, jadi penjualan angsuran ini penjualan yang pembayarannya itu tidak dilakukan secara sekaligus, ya, tapi dilakukan secara bertahap, ya, atau kita sering sekali mendengar dengan istilah dicicil. Gitu ya. Jadi penjualan angsuran ini adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Nah, bagaimana tahapan pembayarannya? Tahapannya itu adalah yang pertama, pada saat penjual ini menyerahkan barang atau jasanya kepada pembeli, maka pembeli ini akan memberikan uang, ya, uang muka atau kita sebut dengan down payment atau yang mungkin sering disebut DP, ya, kepada penjual. Nah, maka penjual ya akan menerima uang muka ini dan sisanya ya sisa dari pembayaran tersebut inilah yang akan diangsur atau inilah yang akan dicicil ya sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan pembeli. Nah, biasanya ya sisa dari pengangsuran ini akan dikenakan bunga, akan dikenakan bunga. Nah, jumlah bunga ini ya dipengaruhi oleh seberapa lama nilai yang belum diterima oleh penjual ini akan diangsur. Biasanya semakin panjang waktu pengangsuran, maka bunga ini akan semakin tinggi atau akan semakin besar dikenakan seperti itu. Tetapi ini kembali lagi ya kepada kesepakatan antara penjual atau pembeli. Gitu. Nah, pada kasus penjualan angsuran ini ada beberapa masalah pada akuntansinya. Yang pertama adalah bagaimana pengakuan laba kotor pada penjualan angsuran ini, kemudian bagaimana cara kita menghitung bunga dan angsurannya, kemudian bagaimana ketika penjualan angsuran ini dilakukan dengan cara ditukar tambah gitu. Dan kemudian yang keempat, bagaimana jika ada pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Itu kita akan membahas satu persatu ya masalah-masalah ini. Oke, yang pertama dari pengakuan laba kotor penjualan angsurannya. Ya, jadi ketika penjualan angsuran ini terjadi, maka penjual ini akan mengakui adanya laba kotor, gitu ya, mengakui adanya laba kotor pada transaksi tersebut. Nah, pengakuan ini bisa dilakukan dengan cara dua metode. Yang pertama, laba kotor diakui pada periode penjualan angsuran terjadi atau yang kita sebut dengan accrual basis. Kemudian metode yang kedua ini laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas, ya, atau yang kita sebut dengan cash basis. Nah, kalau accrual basis, transaksi ini diperlakukan sama seperti transaksi penjualan kredit yang seperti biasa. Jadi teman-teman pada perkuliahan sebelumnya itu teman-teman pasti sudah pernah mempelajari mengenai bagaimana pengakuan ketika terjadi penjualan kredit. Nah, penjualan angsuran ini ya secara accrual basis ini kurang lebih sama cara mengakuinya dengan penjualan kredit, di mana laba kotor ini akan diakui ya pada saat penyerahan barang sehingga akan muncul akun yang kita sebut dengan akun piutang gitu. Nah, ada konsekuensi ya ada konsekuensi karena ada munculnya akun piutang ini sehingga kita akan membentuk cadangan kerugian piutang untuk mewaspadai jika piutang tersebut tidak dapat dibayar oleh pembeli seperti itu. Kemudian metode yang kedua, ini kita menggunakan cash basis.
Ya, di mana cash basis ini laba kotor diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan atau pembayaran ini telah diterima. Nah, berarti jika kita menggunakan cash basis, ya laba kotor ini akan kita akui sesuai dengan jumlah penerimaan kas yang masuk gitu. Nah, sehingga biasanya ini dilakukan pada kontrak-kontrak penjualan yang sifatnya itu jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Nah, dari penerimaan ini sendiri gitu ya, ini kan sebenarnya berisi dua komponen, yaitu komponen pembayaran atas harga pokok dan komponen pembayaran atas laba kotor seperti itu. Nah, sehingga untuk kita mengatur bagaimana pengakuan antara harga pokok dan laba kotor ini, kita bisa menggunakan 3 prosedur. Yang pertama, ya prosedur yang pertama itu adalah penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau cost dari barang atau jasa yang dijual. Nah, setelah harga pokoknya telah kembali, barulah kita mencatat keuntungan. Nah, ini berarti ketika kita menggunakan prosedur ini, pada saat pembayaran, ya pada saat penjual ini menerima uang kas, yang kita akui adalah harga pokoknya dulu atau cost-nya dulu. Nah, setelah harga pokoknya ini kita akui secara menyeluruh, barulah kita mulai mengakui mencatat keuntungan gitu atau laba kotornya. Nah, kemudian ada prosedur yang kedua. Prosedur yang kedua ini bertolak belakang dengan prosedur yang pertama, di mana kalau yang prosedur yang kedua ini, kita penerimaan pembayaran ini kita catat dulu realisasi keuntungannya. Gitu. Setelah kita mengakui realisasi keuntungan ini secara menyeluruh gitu ya, sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan perjanjian, barulah kita mulai mengakui harga pokok dari penjualan tersebut. Nah, sehingga ya prosedur yang pertama dan prosedur yang kedua ini memang bertolak belakang gitu ya, karena yang pertama kita mengakui harga pokoknya dulu, nah yang kedua kita mengakui laba kotornya dulu. Nah, sedangkan ada nih prosedur yang ketiga di mana dia menggabungkan antara prosedur satu dan prosedur kedua, yaitu dia sama-sama mengakui harga pokok dan laba kotor itu sekaligus pada saat penerimaan kas. Tetapi dia akan menyesuaikan porsinya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penjualan angsuran ini kita sajikan pada laporan keuangan. Nah, sebetulnya penyajian informasi penjualan angsuran ini pada laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi itu tidak banyak berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya. Nah, tetapi ya pada akun penjualan angsuran ini nanti pada laporan posisi keuangan ini akan muncul akun piutang penjualan angsuran. Nah, kalau kita mentransaksikan penjualan kredit, ini kan kita akan muncul akun piutang. Nah, tetapi pada saat penjualan angsuran, ini akan muncul akun piutang penjualan angsuran. Nah, apabila piutang penjualan angsuran ini dicatat sebagai golongan aktiva lancar, maka posisinya sama dengan piutang biasa, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai aktiva yang dapat dikonversi menjadi uang kas dalam siklus operasi normal perusahaan. Nah, artinya antara piutang usaha ya dengan piutang penjualan angsuran ini sama-sama memiliki likuiditas yang sama gitu, yaitu golongan aktiva lancar seperti itu. Nah, sedangkan untuk laba kotor yang belum terrealisasi, ini dapat kita cantumkan menggunakan salah satu dari 3 cara ini. Yang pertama, kita bisa mengakui ini sebagai hutang ya atau liability dan dilaporkan di bawah kelompok pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian yang kedua, kita bisa akui sebagai rekening penilaian atau valuation account dan mengurangi rekening piutang penjualan angsuran. Sedangkan yang ketiga, kita bisa akui sebagai rekening modal, dicatat sebagai bagian dari laba ditahan atau retained earnings. Kemudian kasus yang kedua,
Ya, bagaimana sih cara kita memperhitungkan bunga dan angsuran? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika terjadi penjualan angsuran, ya maka biasanya akan ada bunga atas saldo ya yang akan diakui gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung bunga ini? Kita bisa menghitungnya dengan 4 cara. Yang pertama, bunga ini kita hitung dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran atau yang kita sebut dengan long end interest. Kemudian yang kedua, bunga dihitung dari setiap angsuran yang harus dibayar. Dihitung sejak tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo setiap angsuran atau kita sebut dengan short end interest. Kemudian yang cara yang ketiga yaitu pembayaran angsuran periodik sama jumlahnya yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga gitu menggunakan metode anuitas. Kemudian yang keempat, bunga secara periodik itu dihitung dari sisa harga kontraknya seperti itu. Kemudian untuk kasus yang ketiga ya atau masalah yang ketiga, bagaimana ketika penjualan angsuran ini sifatnya menggunakan tukar tambah gitu. Ini maksudnya ketika penjual ini menyerahkan barang baru kepada pembeli, tetapi pembeli ini menyerahkan barang bekas kepada penjual yang kemudian ditambah dengan sejumlah uang tunai sebagai pembayaran pertama dan ya sisanya itu akan diangsur beberapa kali sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Nah, dalam perjanjian ini akan dicantumkan nilai dari barang bekas yang disetujui oleh kedua pihak. Nah, sehingga ya penjual ini harus memperhatikan. Yang pertama, penilaian kembali terhadap barang yang ditukar tersebut. Kemungkinan adanya revisi atau perbaikan. Nah, ya karena transaksi ini adalah tukar tambah, ya artinya pembeli ini akan memberikan tidak hanya uang, tetapi juga barang bekas gitu. Maka penjual harus benar-benar memperhatikan kondisi dari barang bekas yang akan diserahkan oleh pembeli ini. Gitu. Kemudian yang kedua, tingkat laba yang diharapkan dari penjualan kembali barang bekas tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, barang bekas yang diterima akan dicatat sebesar nilai wajar. Ya, jadi karena ini barang bekas, maka harus dinilai dulu nilai wajarnya, harus dinilai dulu harga pasarnya, gitu oleh si penjual ini. Kemudian jumlah harga barang yang diterima berdasarkan perjanjian dengan nilai tukar yang disetujui. Ya, jadi di dalam perjanjian ini harus disetujui nilai tukarnya antara penjual dan pembeli. Nah, ini yang kelima yang perlu diperhatikan juga adalah selisih perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tukar yang dicatat dalam rekening, nilai tukar lebih atas penjualan angsuran dengan tukar tambah. Nah, karena nilai wajar atau nilai atau harga pasar inilah yang akan masuk menjadi nilai pada rekening dari penjual, maka ini harus benar-benar diperhatikan ya. Harus benar-benar diperhatikan. Nah, kapan sih kita melihat adanya transaksi-transaksi tukar tambah ini? Ini biasanya banyak nih, ya mungkin teman-teman juga sering menemukan kasus-kasus seperti ini ketika banyak yang mentransaksikan barang-barang gadget gitu ya, seperti handphone, laptop dan lain sebagainya. Ini banyak nih yang ditransaksikan dengan menggunakan cara tukar tambah. Kemudian kasus yang keempat ya, permasalahan yang keempat, di mana pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Nah ini apabila pihak pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas saldo piutang angsuran sesuai kontrak, maka pihak penjual berhak untuk menarik kembali barang yang telah dijual dari si pembeli. Nah jadi ketika ada penjualan angsuran, maka pembeli dan penjual ini masing-masing sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang dan memiliki hak untuk mendapatkan atas pembayarannya. Begitu juga pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barangnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut. Nah, apabila pihak pembeli ini tidak bisa menyelesaikan kewajibannya ya yang membayar atas transaksi tadi, maka ini
inilah tindakan yang harus dilakukan oleh penjual. Yang pertama adalah menilai barang yang ditarik kembali dengan nilai wajar. Seperti itu. Jadi karena barang ini pastinya sudah digunakan oleh pembeli selama beberapa waktu, maka ini harus dinilai lagi berapa wajarnya, nilai wajarnya setelah dilakukan setelah digunakan dalam beberapa waktu tersebut. Kemudian akan mencatat kepemilikannya kembali, kemudian akan menghapus saldo perkiraan laba kotor yang ditanggung, dan yang keempat akan mencatat rugi dari pemilikan kembali. Jadi karena barang ini sudah digunakan oleh beberapa periode, kemudian kita nilai dari sisi harga pasarnya, ini akan berpotensi memunculkan kerugian, gitu ya. Nah, oke. Demikian 4 masalah yang kita bahas pada penjualan angsuran. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa bertanya melalui e-learning, ya, bisa melalui forum diskusi e-learning pada pertemuan keempat. Teman-teman bisa bertanya di sana, dan teman-teman yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari teman-temannya di sana. Nah, selain itu juga saya sudah memberikan teman-teman tugas ya, yang teman-teman bisa kerjakan pada pertemuan e-learning pertemuan keempat ya, di sana ada tugas ketiga. Jadi silakan teman-teman kerjakan tugasnya dan dikumpulkan juga pada pertemuan yang sama, yaitu pertemuan keempat. Nah, tetapi batas waktu pengumpulan tugas ini adalah minggu depan, yaitu tanggal 24 Oktober 2021. Ya, oke, semoga teman-teman bisa memahami mengenai materi hari ini, dan silahkan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan tanyakan melalui e-learning-nya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan.